Di episode sebelumnya, tim agen properti Indra ke-6 dapat klien seorang aktor terkenal yang memiliki hubungan spesial dengan teman sejenis. Hubungan itu tak direstui oleh sang ayah hingga sang kekasih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Arwah sang kekasih terjebak di kedai kopi yang mereka dirikan berdua. Tim Ong berhasil mempertemukan Ing dan Farm meski mereka sudah berada di dua dunia yang berbeda. Di tengah huru-hara permasalahan Farm dan Ing, Tip tiba-tiba melihat hantu wanita yang muncul di hadapan mata. Hantu itu mengaku sebagai ibu kandung Golf yang sudah meninggal dunia. Tip semakin bingung karena sebelumnya Golf membawa pulang seorang wanita dan diperkenalkan sebagai ibu kandungnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, Tip berhadapan dengan sosok hantu wanita yang mengaku sebagai ibunya. Hantu itu meminta Tip untuk segera pergi dari rumah Golf agar tidak berbuat buruk lagi. Tip semakin tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, hantu wanita itu menghilang dan membuat Tip kebingungan sendiri. Rak meja di ujung kamar terbuka dengan sendirinya. Tip berjalan perlahan untuk memeriksa isi rak meja itu. Tak disangka, Tip terbangun dari mimpi buruk itu dan film pun dimulai. Penasaran dengan isi rak di dalam mimpi malam itu, Tip memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja Golf. Ternyata di dalam rak meja itu terdapat foto masa kecil Golf yang berdiri di samping ibunya. Sosok ibu di foto itu sangat mirip seperti penampakan wanita di mimpi Tip semalam. Di belakang foto itu tertulis bahwa ibu menyayangi Golf. Tip teringat dengan kejadian kemarin di mana Golf membawa pulang seorang wanita parubaya yang diperkenalkan sebagai ibu. Ternyata wanita parubaya yang dibawa pulang oleh Golf itu adalah ibu palsu yang digunakan untuk mengelabui Tip. Keesokan harinya, Tip berangkat ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ong melamun sendirian sambil memandang foto wajah Tip yang cantik. Begitu Tip mendekatinya, Ong langsung menutup foto gadis kesukaannya itu. Ong berusaha mengalihkan perhatian dan bertanya bagaimana rasanya tidur di rumah baru. Tip sempat bermimpi buruk, namun ia menyembunyikan mimpi itu untuk dirinya sendiri. Tip teringat dengan kejadian semalam saat ia kembali ke dalam kamar. Tip menemukan hiasan Dreamcatcher pemberian Ong yang katanya bisa menghalau mimpi buruk. Setelah hiasan itu dipasang di dinding kamar, Tip tidak lagi memimpikan hal buruk. Ia bercerita tentang ibu Golf yang ternyata palsu. Tupam dan Lukcang berlari masuk ke kantor dengan membawa kabar buruk di mana kafe milik Farm hendak dibeli oleh seorang pengusaha kaya raya. Jika mereka tidak segera menyelesaikan permasalahan hantu Ing, maka arwah kekasih aktor itu akan terperangkap di dalam bangunan itu selamanya. Mereka harus segera menyelesaikan permasalahan Farm dan Ing secepat mungkin sebelum kafe itu terjual. Hari itu juga Ong bersama tim pergi ke lokasi syuting untuk mendesak Farm. Saat itu, Farm masih ketakutan dengan sang ayah yang selalu mengatur hidupnya. Ong memberi peringatan jika Farm tidak segera menyelesaikan masalahnya, maka arwah Ing tidak akan bisa bereinkarnasi selamanya. Lukcang menambahkan bahwa Ing bisa menjadi preta atau terlalu lama tinggal di dunia manusia. Farm terkejut bukan kepalang begitu mendengar kata preta karena preta adalah sebutan untuk hantu yang mengalami penderitaan dalam konteks agama Buddha. Farm lari kencang menuju ke kafe dan berteriak memanggil Ing agar tidak menjadi hantu preta. Sementara itu, hantu Ing dengan santai duduk termenung di depan jendela sambil mendengarkan lagu di earphone-nya. Lukcang mengatakan kebohongan dan memberitahu Farm jika Ing terlihat sangat bersedih hati. Farm tidak bisa melihat Ing, namun ia menyadari keberadaan hantu itu. Melihat Farm yang tampak gelisah, Ing menegaskan bahwa ia hanya ingin Farm bahagia dan menerima jati dirinya sendiri. Ong dan Tip menyampaikan keinginan Ing pada Farm agar Ing bisa berinkarnasi. Farm berusaha meyakinkan hati untuk memberitahu semua orang tentang orientasi seksualnya selama ini. Ia juga bersedia memberi pengakuan di hadapan media tentang hubungan cinta antara mereka berdua. Tim Indra ke-6 itu langsung menyiapkan acara konferensi pers yang akan digelar dalam esok hari. Mereka memilih satu foto kemesraan Farm dan Ing untuk dijadikan foto utama di acara konferensi pers nanti. Saat sibuk menyiapkan acara itu, Ong mencuri kesempatan untuk berduaan dengan Tip. Setelah menerima telepon dari Golf, Tip justru berterima kasih pada Ong karena sudah memperingatkan tentang masa lalu Golf yang tidak baik.
Ong mengungkapkan rasa khawatirnya karena Tip tinggal satu rumah dengan pria jahat itu. Tip menjelaskan alasannya tinggal serumah dengan Golf adalah untuk menyelidiki masa lalu mereka berdua. Tip meyakinkan Ong jika ia bisa menjaga diri sendiri dan Ong tidak perlu khawatir lagi. Sambil melenggang pergi, Tip mengirim pesan pada Ong. Ia mengirimkan foto Dreamcatcher pemberian Ong yang berguna untuk menghalau mimpi buruk. Ong tersipu malu begitu membaca pesan itu. Hari berikutnya, Golf mendapat laporan terkait uang jaminan yang diminta seorang pria bernama Tong. Golf tampak kesal dan marah. Ia mengancam hendak membunuh keluarga Tong jika rencana jahatnya gagal dilakukan. Di tempat lain, Luk Chang dan Tupom sibuk menempelkan foto kemesraan Fram dan Ing di seluruh ruangan di Cafe Hood. Mereka sudah tak sabar untuk menyambut kedatangan para media yang hendak meliput konferensi pers pagi itu. Luk Chang berteriak kencang begitu mendapat pesan dari Soya. Preman kawakan itu mendapat ancaman dari Golf untuk tidak ikut campur ke dalam masalah Tip. Luk Chang semakin takut jika Tip disakiti oleh pria berbulu serigala itu. Tip dan Ong bergegas untuk masuk ke dalam kafe di saat ayah Fram sampai depan pintu. Pria itu tampak murka dan marah besar dengan rencana konferensi pers yang hendak dilakukan putra sematawayang. Tanpa basa-basi, ayah langsung memaki dan memarahi Fram karena tidak patuh padanya. Ia berkata konferensi pers itu hanya akan menghancurkan reputasi dan masa depan Fram. Ayah merobek foto Fram dan Ing yang terpasang di kaca jendela. Ong berusaha menghentikan pria itu dan memohon agar sang ayah memikirkan perasaan Fram juga. Tip tak menyangka mengapa seorang ayah tega memaki anaknya sendiri dengan segala ketidaksempurnaan yang mereka miliki. Ayah tak mau disalahkan dan berbalik menyalahkan Fram yang dianggap tidak mau patuh pada nasihat orang tua. Ayah menarik tangan Fram untuk dibawa pulang secara paksa. Fram langsung menentang diperlakukan kasar oleh ayahnya lagi. Ia bersikeras untuk tetap melanjutkan acara konferensi pers pagi itu. Fram hanya ingin menjadi diri sendiri dan memberitahu semua orang tentang kebenaran yang terjadi selama ini. Sang ayah tampak lesu dan bersedih. Fram masih berusaha meyakinkan ayahnya bahwa hubungannya dengan Ing bukan sekedar permainan semata. Dengan berlinang air mata, Fram meminta maaf pada Ing atas sikap ayahnya yang sangat kasar. Fram baru tahu jika ayahnya adalah orang yang menyuruh Ing untuk mengakhiri hidup. Sebelum Ing tenggelam di kolam renang, ayah Fram mengancam agar Ing pergi dari hidup Fram. Karena terlalu cinta pada Fram, Ing rela mengakhiri hidup. Ia hanya ingin menjaga reputasi Fram agar tetap terjaga seperti apa yang diinginkan oleh sang ayah. Dengan langkah yang lunglai, ayah berjalan pulang sendirian. Ia menolak beberapa tawaran drama percintaan sejenis yang diberikan untuk Fram. Rumor yang merebak di kalangan remaja menyebutkan jika Fram tidak mau membintangi drama percintaan lagi karena belum bisa mengikhlaskan kematian Ing. Apapun yang dilakukan sang ayah untuk menjaga citra sang putra tetap tidak akan mulus sepenuhnya. Selalu ada persepsi yang berbeda dan pandangan yang salah dari orang lain. Sebaik apapun ditampilkan ke publik, bias prasangka dan anggapan buruk akan selalu ada. Ayah membuka amplop pemberian seorang yang diselipkan ke saku celana. Amplop itu berisi undangan pertandingan sepak bola di stadion. Tawan, salah satu teman ayah sengaja mengundangnya untuk datang karena pelatih dan teman-teman sudah menunggu. Di waktu yang sama, Fram sudah siap melakukan siaran langsung untuk memulai konferensi persnya. Tim membujuk Fram untuk menunda konferensi pers itu agar bisa berdamai dengan sang ayah. Fram sudah muak dengan sikap ayahnya yang keras kepala. Ia tak tahan lagi diperlakukan kasar dan dikekang seolah tak boleh memiliki keinginannya sendiri. Tupom berbisik karena menduga ayah Fram adalah seorang tentara. Ong menjelaskan ayah Fram pernah menjadi pemain sepak bola tim nasional Thailand tapi mengundurkan diri. Bahkan berita tentang pengunduran diri ayah Fram dari tim nasional Thailand sempat viral di media sosial. Tim merasa ada yang janggal dengan ayah Fram. Mereka mulai meneliti apa yang sebenarnya terjadi pada pemain sepak bola kawakan itu. Luk Chang teringat dengan surat di amplop yang ditujukan untuk ayah Fram. Surat dari pria bernama Tawan itu tertulis alamat lengkap rumah pengirimnya. Dengan mengajak Fram, mereka langsung mengunjungi rumah Tawan yang ternyata adalah pemain sepak bola nasional yang juga mantan rekan satu tim ayah Fram. Tip meyakini alasan ayah mengundurkan diri dari tim nasional ada kaitannya dengan sikapnya terhadap Fram. Tak berselang lama, Tawan pulang ke rumah setelah jogging di sore hari. Ia terkejut melihat Fram ada di sana dan langsung bertanya apakah Fram anak kandung dari Roach.
Tawan mengaku sering menonton drama televisi yang dibintangi oleh Fram. Sambil celingukan, Tawan bertanya apakah Roach ikut datang ke rumahnya bersama Fram. Sayangnya, ayah Fram tidak ada di sana. Fram langsung meminta Tawan untuk menceritakan pengalaman masa lalu saat sang ayah mengundurkan diri dari klub sepak bola. Tawan berkata alasan Roach meninggalkan dunia sepak bola adalah karena dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita lengkap dari Tawan, Fram bergegas pulang ke rumah untuk bicara empat mata dengan ayahnya. Fram mengungkapkan bahwa ia sudah tahu apa yang terjadi di antara ayahnya dengan pria bernama Tawan. Di waktu yang sama, tim Indra Kena memberitahu Ing tentang semua cerita ayah Fram di masa lalu. Ternyata Tawan ikut diajak ke Cafe Hood untuk dijadikan sebagai saksi hidup. Ayah langsung meminta maaf pada Fram karena ia menyembunyikan jati dirinya pada keluarga. Ternyata Rolf dan Tawan pernah menjadi kekasih namun menyembunyikan hubungan mereka berdua dari semua orang. Nasnya, kejadian mesra di antara mereka berdua ketahuan oleh teman-teman yang lain. Roach langsung dikucilkan dan memilih untuk mengundurkan diri. Roach mengaku kehilangan masa depan karena memiliki penyimpangan seksual di mana ia suka dengan sesama jenis. Alasan itulah yang membuat Roach mengekang Fram. Ia takut nasib Fram akan sama seperti dirinya jika mengungkapkan jati diri sebagai seorang gay. Meski sempat jatuh cinta pada laki-laki, Roach masih bernasib baik karena bertemu dengan ibu Fram yang menjadi tambatan hati terakhirnya. Meski wanita itu kini telah tiada, namun Roach bersyukur bisa mempunyai anak dan membesarkan Fram dengan sepenuh hati. Roach sangat takut jika Fram mengalami penderitaan seperti apa yang ia rasakan di masa lalu. Fram menegaskan jika saat ini dunia sudah menerima perbedaan. Ia meyakinkan sang ayah orientasi seksual sudah tidak jadi masalah lagi di Thailand. Mereka saling berpelukan dan meminta maaf satu sama lain. Fram kembali ke Cafe Hood bersama ayahnya di mana Tawan masih menunggu di tempat itu. Tawan langsung meminta maaf pada Roach karena ikut melakukan hal kejam saat berada di klub sepak bola. Tawan sampai bersujud agar Roach mau memaafkan dirinya. Roach tersenyum dan berkata jika ia sudah lama memaafkan Tawan. Ia hanya bergurau pura-pura marah saat melihat teman lamanya itu. Roach menegaskan bahwa seorang teman seharusnya saling membantu dan bukan sebaliknya. Mereka saling berpelukan bersamaan dengan tangan Ing yang menggenggam tangan Fram. Roach ikut meminta maaf pada Ing karena sudah bersikap kasar sampai mengakibatkan kematian. Karena hari sudah sore, Fram menunda acara konferensi pers itu dan berjanji akan melakukannya di esok hari. Malam harinya, Golf mendapat sajian makan malam berupa telur dadar. Karena terlalu stres dengan masalah yang terjadi, Golf sempat berhalusinasi dan melihat sosok ibunya yang telah mati. Ia langsung marah besar dan mengusir ibu palsunya sendiri dengan umpatan kasar. Karena Tip tak kunjung pulang, Golf menelpon kekasihnya itu untuk memastikan keadaan. Ternyata Tip sedang berjalan diantar pulang oleh Ong. Di waktu yang sama, ibu palsu Golf menelpon anak kandungnya untuk dijemput di depan rumah. Wanita itu sudah tidak betah tinggal di rumah Golf karena selalu mendapat cacian dan perlakuan kasar. Tip dan Ong melihat kejadian itu namun mereka bersembunyi di balik semak. Tip menjelaskan pada Ong jika ibu kandung Golf sudah meninggal sejak lama. Hantu ibu Golf menghantui rumah itu untuk menjaga Tip dari kejahatan putranya sendiri. Ponsel Tip kembali berdering mendapat telepon dari Golf. Ong tahu Tip merasa risih dengan panggilan masuk yang membabi buta itu. Ia mengangkat telepon itu dan berkata jika ponsel Tip ketinggalan di kantor. Dengan cara itu, Tip menghabiskan malam dengan tenang tanpa ada lagi teror dari kekasih jahatnya itu. Pagi berikutnya, Fram sudah siap di depan kamera untuk melakukan siaran langsung. Sang ayah turut mendampingi untuk memberi dukungan pada Fram. Luk Chang, Tupom, dan Tip sudah bersiaga dengan ponsel masing-masing untuk membaca setiap komentar yang datang. Mereka mulai khawatir reputasi Fram jika ada netizen yang menghinanya. Ayah Fram mengatakan apapun yang terjadi nanti adalah bagian dari konsekuensi hidup yang sudah dipilih oleh Fram sendiri. Fram mengucapkan terima kasih pada Ing dan menyebut Ing sebagai kekasih tercintanya. Tupom tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya saat komentar netizen kian menggila dan tak terkendali. Mereka mengakhiri siaran langsung pagi itu dengan mempertaruhkan karir Fram di dunia entertainment. Ing menepuk pundak Fram dan menampilkan diri di hadapan pria itu. Ia berterima kasih karena eksistensinya telah diakui. Ing pamit dengan membawa harapan agar Fram bisa melanjutkan hidup dengan penuh bahagia.
Tepat setelah Ing menghilang di telan cahaya ilahi, ingatan masa lalu Tip kembali muncul di benaknya. Anehnya, Tip berkelahi dengan Golf dan meninggalkan pria itu di samping mobil hitam. Tip melarikan diri ke jalan raya dan melihat dari mobil yang menabraknya dengan kencang. Ia mengingat plat mobil itu yang menunjukkan kawasan Chiang Rai dengan nomor 3KN6566. Setelah menyelesaikan kasus Raming, tim agen Indra ke-6 kembali ke kantornya untuk membicarakan tentang plat mobil Golf. Tim meyakini berangkas itu dicuri oleh Golf dan kini berada di Chiang Rai. Karena terlalu berbahaya tinggal serumah dengan Golf, Ong membujuk Tip untuk pergi dari rumah itu dan kembali pada Bibi Mai. Tadi sangka Golf datang ke kantor untuk menjemput Tip. Pria itu mengajak Tip untuk pergi ke Chiang Rai karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Ong sempat menghalangi Tip, namun wanita itu bersikeras untuk ikut pergi. Di episode selanjutnya, kekhawatiran Ong semakin bertambah besar mengingat Tip belum kembali juga dari Chiang Rai. Mereka mendapat ancaman dari antek preman yang mengaku dibayar oleh Golf. Di waktu yang sama, hantu ibu Golf mulai menampakkan diri di hadapan putra kandungnya. Hantu wanita itu mengancam Golf agar jangan menyakiti Tip lagi. Hantu itu memperingatkan Tip akan adanya bahaya yang lebih besar jika Tip masih tinggal di rumah itu. Tip justru marah dengan hantu ibu Golf dan tetap menjalankan misinya sendiri. Akankah Tip terbebas dari jeratan preman ganas itu? Nantikan di episode selanjutnya.